Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak kreatif dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak Irfan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kreatif di channel kesayangan kita, Ruang Siar Guru. Nah, anak-anak, coba sebelum kita belajar, mari ikuti gerakan Pak Irfan. Yuk, tarik nafas 3 kali ya. 1, lepaskan. 2, lepaskan. 3, lepaskan. Nah, gimana perasaan anak-anak? Segar bukan? Nah, apalagi kalau kita bernafas atau tarik nafas di pegunungan atau yang banyak pohonnya. Pasti sangat menyegarkan sekali. Nah, anak-anak tetapi berbeda kalau kita bernafas di dekat asap kendaraan bermotor ataupun asap rokok. Pasti anak-anak bisa batuk-batuk ya atau kurang nyaman. Nah, bicara tentang pernafasan, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam organ pernafasan pada manusia beserta fungsinya. Untuk itu, siapkan alat tulisnya ya. Catat hal-hal penting yang perlu kalian pahami. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak kreatif bisa memahami organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Untuk sistem pernafasan manusia bernafas karena membutuhkan oksigen. Ya tidak? Oksigen diperlukan agar proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Nah, oksigen ini berperan mengubah sumber energi menjadi energi. Sehingga tanpa oksigen proses metabolisme tidak akan terjadi. Nah, anak-anak kita seperti yang ada di layar akan belajar tentang organ-organ pernafasan. Kalian lihat di layar ada gambar organ pernafasan. Yang paling atas anak-anak dilihat itu ada rongga hidung ya. Kemudian dari hidung ke bawah lagi ada yang namanya faring. Nah, dari faring turun lagi ada organ yang namanya laring ya. Jangan sampai terbalik ya. Faring dulu baru laring. F dulu baru L. Ya, sesuai abjad. A, B, C, D, E, F. F dulu. G, H, I, J, K, L. Jadi faring dulu baru laring. Nah, setelah dari laring itu ada organ yang namanya trakea. Kemudian dari trakea ada organ yang bernama bronkus. Kemudian dari bronkus ada yang namanya bronkiolus ya. Kemudian yang terakhir namanya adalah alveolus. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu dari organ pernafasan pada manusia. Seperti yang anak-anak lihat di layar ada gambar dari bagian-bagian hidung. Nah, di bagian hidung ini ada yang namanya rambut hidung. Fungsi dari rambut hidung ini, anak-anak, ini adalah berfungsi untuk menyaring debu. Nah, kemudian di dalam hidung juga ada yang namanya lendir. Nah, lendir pada hidung kita ini berfungsi untuk menjaga kelembapan suhu dan mengatur suhu. Nah, kemudian anak-anak setelah hidung kita akan belajar organ yang selanjutnya, yaitu yang namanya faring ya tadi ya. Jadi udara setelah masuk ke dalam hidung, setelah disesuaikan suhunya dan kelembaban udaranya, maka akan dilangsungkan ke faring. Nah, faring ini merupakan percabangan dua saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Nah, anak-anak, faring ini dimulai dari akhir lubang hidung hingga daerah awal laring atau pangkal tenggorok. Pada daerah ini kadang-kadang terjadi kemacetan makanan atau yang disebut dengan tersedak ya. Apabila mekanisme klep antara selaput lunak, langit-langit atas dan epiglotis pada bagian bawah terganggu. Organ selanjutnya adalah yang disebut dengan laring. Jadi faring dulu baru laring. Nah, anak-anak bisa lihat di dalam laring ini ada yang namanya epiglotis. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pita suara. Nah, di dalam laring itu ada pita suara yang terletak di dinding laring bagian dalam. Nah, selaput suara akan bergetar
jika terhembus udara dari paru-paru. Jadi kita akan mengeluarkan bunyi suara itu ketika kita mengeluarkan udara atau menghembuskan udara dari paru-paru dan menggetarkan yang namanya pita suara. Yang kedua, di dalam laring itu ada yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini sangat penting sekali anak-anak. Nah, kalian harus paham ya, epiglotis ini berguna untuk menutup laring sewaktu kita menelan makanan. Nah, dengan demikian makanan kita tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di dalam laring ada yang namanya cairan. Nah, cairan ini berguna untuk menangkap debu dan kotoran yang masuk. Jadi anak-anak tadi di hidung tadi sudah ada sudah ada rambut hidung yang berfungsi untuk menangkap debu dan kotoran. Tetapi kan ada yang debu yang kecil sekali. Nah, itu bisa masih masuk ke dalam faring kemudian laring. Nah, di laring ini terdapat cairan yang berfungsi untuk menangkap debu tersebut yang lolos dari hidung. Kemudian organ selanjutnya setelah laring adalah trakea atau yang disebut dengan batang tenggorok. Anak-anak dilihat di layar, di situ terletak di depan kerongkongan atau saluran makanan. Nah, di laring ini juga terdapat selaput lendir dan rambut getar yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan debu kotor atau udara kotor agar tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Akibatnya kita akan mengalami batuk atau bersin. Nah, anak-anak mungkin tadi sudah mengetahui ya. Jadi penyaringan udara kita ada 3 kali ya. Yang pertama di hidung oleh rambut hidung, kemudian di laring oleh cairan yang ada di laring, kemudian di trakea juga akan disaring lagi dan dikeluarkan. Nah, anak-anak biasanya bersin atau batuk. Nah, itu bagus ya karena kita terdapat kotoran atau debu yang hampir masuk ke dalam paru-paru, makanya kita keluarkan. Begitu anak-anak. Kemudian organ yang selanjutnya itu ada yang namanya bronkus ya. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Nah, bronkus bercabang menjadi 2, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan itu ke paru-paru yang bagian kanan, cabang yang ke kiri itu menuju paru-paru bagian kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang menuju setiap lobus paru-paru. Nah, fungsi bronkus ini adalah menyediakan tempat laluan jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan untuk mengeluarkan udara. Oke, selanjutnya udara setelah dari bronkus akan menuju kemana tadi? Betul sekali, ke bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah anak cabang batang tenggorok. Jadi setelah bronkus akan bercabang lagi seperti ranting pohon itu ya, bercabang. Jumlah cabangnya atau anak cabangnya ini sesuai dengan jumlah gelambir dari paru-paru. Misalkan yang kanan ya, anak cabang batang tenggorok ini yang kanan akan bercabang 3 karena terdapat 3 gelambir. Sedangkan yang menuju paru-paru kiri itu bercabang 2 karena terdapat 2 gelambir. Nah, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya ini anak-anak lebih tipis dan salurannya lebih tipis juga. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut dengan alveolus. Nah, kemudian kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang paru-paru yang di dalamnya nanti ada alveolus. Sebelum kita membahas alveolus lebih dalam, anak-anak kita bahas dulu tentang paru-paru ini. Paru-paru manusia itu ada sepasang, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sedangkan bagian kanan terdiri dari 3 gelambir, bagian kiri terdapat 2 gelambir. Nah, paru-paru ini anak-anak terbungkus oleh suatu selaput paru-paru atau yang disebut dengan pleura. Pleura itu ada 2 lapisan dan diantaranya keduanya terisi oleh suatu cairan. Nah, cairan ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Anak-anak, kemudian kita akan belajar tentang alveolus. Nah, ini adalah organ pernafasan yang terakhir atau yang utama ini ya. Berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran udara. Nah, alveolus ini ya. Fungsi dari pernafasan apa tadi anak-anak di awal? Fungsinya adalah untuk mendapatkan
oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran dua zat tersebut, oksigen dan karbon dioksida. Nah, dalam paru-paru anak-anak terdapat sekitar 300 juta alveolus. Setiap alveolus diselubungi oleh pembuluh darah yang membentuk jaring. Dinding alveolus ini sangat tipis, lembab, dan berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Nah, pada bagian alveolus inilah terjadi pertukaran gas-gas O2 dan CO2 yang kemudian akan disebarkan gas O2 tadi ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, begitu anak-anak ya. Itu tadi adalah 7 dari organ pernapasan manusia. Anak-anak, mari sekarang kita mengingat kembali ya organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, masih ingat tidak? Yang pertama adalah hidung. Nah, hidung tadi bagaimana anak-anak? Udara akan masuk ke dalam hidung, terdapat 2 proses ya. Yang pertama, udara disaring oleh rambut hidung. Yang kedua, udara akan diatur suhunya dan kelembapan udaranya, disesuaikan ya. Kemudian setelah dari hidung, kita menuju ke faring. Ya, ke faring tadi apa? Merupakan cabang dari 2 saluran, yaitu saluran makan dan saluran pernafasan. Nah, setelah dari faring, setelah F apa tadi? L ya, faring, laring. Nah, di dalam laring tadi terdapat ada yang namanya pita suara. Kemudian ada yang namanya, yang penting adalah epiglotis yang berfungsi untuk menutup saluran laring ini agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita saat makan. Nah, setelah dari laring, anak-anak, udara akan menuju ke trakea. Nah, di dalam trakea tadi seperti anak-anak ingat, terdapat yang namanya apa? Rambut getar dan selaput lendir. Nah, di sini tadi penyaringan yang ketiga ya. Ini akan udara atau debu kotor yang sampai sini akan dikeluarkan dengan cara batuk atau bersin. Gitu. Nah, kemudian anak-anak setelah dari trakea menuju ke bronkus. Bronkus tadi terdapat berapa cabang? 2, cabang ke kanan dan ke kiri, ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah itu udara akan menuju ke yang namanya bronkiolus atau anak cabang. Nah, tadi ada 3 anak cabang yang ke paru-paru kanan karena ada 3 gelambir atau lobus. Kemudian yang ke kiri atau paru-paru kiri ada 2 anak cabang karena paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Nah, yang terakhir adalah alveolus yang ada di dalam paru-paru. Alveolus ini fungsinya apa tadi? Untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kemudian oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, anak-anak, sekarang Pak Ervan ada tugas untuk kalian. Nah, setelah kalian memahami dan mempelajari video tadi, silakan anak-anak buat peta konsep tentang sistem pernafasan manusia. Berilah hiasan pada peta konsep kalian sebagus mungkin. Nah, kemudian kirim hasilnya ke guru kalian masing-masing. Begitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Ervan ada beberapa pesan yang harus disampaikan. Yang pertama, tolong diperhatikan setelah anak-anak mengetahui betapa pentingnya organ-organ pernafasan, maka mari kita jaga kesehatan organ pernapasan kita. Terutama apa anak-anak? Paru-paru kita ya. Terlebih di masa pandemi seperti ini ya. Kita harus menggunakan apa anak-anak? Ya, masker ya, agar virus COVID-19 tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, jika nonton YouTube harus ingat waktu dan harus didampingi oleh orang tua kalian. Pantau terus pelajaran mengasihkan dari Bapak dan Ibu Guru di channel kesayangan kita, Ruang Siar Guru. Biar tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, and share, serta klik icon lonceng yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan pemberitahuan tayangan yang baru setiap harinya. Begitu ya anak-anak ya. Semangat belajarnya. Sekian dari Pak Ervan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.